Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang setia, sahabat Muslim, kita jumpa lagi dalam episode yang lain daripada yang lain pada ngobrol bareng alim ulama, cendekiawan Muslim, para dai muda. Kali ini kami akan menampilkan narasumber yang lain dengan perspektif Islam. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada sahabat Muslim dimanapun berada. Kali ini kami hadirkan sahabat Muslim yaitu cendekiawan Muslim. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Musril Azhari MPD, seorang pakar pendidikan dan ahli di dalam kebudayaan. Beliau adalah orang Minang yang saya tidak perlu memperkenalkan lagi. Nanti nikmati sendiri pengalaman-pengalaman beliau, keilmuan beliau. Beliau akan berbagi pengalaman dan keilmuan kepada kita semua, khusus berbicara mengambil tema kepemimpinan dalam perspektif agama dan budaya. Beliau ini melakukan penelitian tentang budaya, khususnya budaya Minang. Nanti kita sama-sama dengar bagaimana pengalaman-pengalaman beliau, hasil penelitian beliau. Ya, saat ini beliau sebagai salah satu pengurus Tarbiyah Perti DPP Pusat, ya, dengan jabatan sebagai Ketua Bidang Pendidikan. Juga sekaligus beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian DPP Majelis Ulama Indonesia Pusat. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Prof. Musril. Waalaikumsalam, Prof. Apa kabar? Sehat walafiat? Alhamdulillah Selamat baik. menjalankan ibadah puasa. Sama-sama. Semoga ibadah puasa kita selama sebulan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh rahmat dan maghfirah ini. Amin. Baik Pak Prof. Musril, ya. Kita mulai perbincangan dengan pertanyaan bagaimana Anda menjelaskan tentang kepemimpinan umat Islam ke depan ini dari perspektif agama dan budaya. Terima kasih. Kepemimpinan itu suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Karena itu, sebelum kita menjadi pemimpin, kita harus betul-betul menanya pada diri kita, apakah kita itu sudah siap atau belum. Kalau kita mengkaji kepemimpinan di Indonesia umpamanya, kepemimpinan itu harus didasarkan pada Pancasila. Itu sudah benar, karena Pancasila itu sendiri disusun oleh umat Islam. Hasil Para pemimpin, kesepakatan. ya, hasil kesepakatan yang disusun oleh sebagian besar umat Islam. Kalau kita lihat secara umum, sifat pemimpin itu jelas, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah atau sifat dari Rasulullah, siddiq, amanah, fatanah, tabligh, itu jelas itu. Tetapi dalam praktik pada diri orang itu sendiri, nilai-nilai yang 5 dari Pancasila itu tidak bisa dilepaskan, karena itu nilai agama semuanya. Ada roh keagamaan, ada Roh roh keagamaan. ketuhanan. Yang jelas satu itu adalah ketuhan yang Maha Esa. Artinya pengakuan pada Tuhan yang Maha Esa, artinya kita harus melaksanakan yang namanya kewajiban-kewajiban, hak akan diterima, kewajiban harus dilakukan yang berdasarkan kepada keyakinan kita pada Allah lah yang menentukan segala-galanya. Berikutnya, kita sebagai orang manusia, sebagai manusia itu tidak akan lepas dari saling berinteraksi dengan satu dengan lain, dan itu harus ada, untuk menjadi kuat harus bersatu kan, persatuan Indonesia. Kemanusiaan dulu ya. Kemanusiaan artinya adil dan beradab. Keadilan di sana, keberadaban di sana itu jelas akan membuat antara satu dengan yang lain saling nyaman, saling senang, saling bahagia. Kalau itu tidak ada, ya ada itu. Kalau tidak ada keberadabannya itu. Nah, persatuan, ya,
Nilai-nilai itu harus ada di masyarakat, harus ada pada diri kita sendiri untuk membuat kita bersatu. Jelas itu. Kalau ada pada pemimpin itu nilai-nilai itu ya rusaklah. Ya, yang keempat jelas ini yang yang Ya, sering saya katakan bahwa ini yang kita salahi sekarang itu, iya, musyawarah itu iya, untuk mufakat. Jelas ini kalau kita mengambil keputusan atau seorang pemimpin mengambil keputusan tanpa musyawarah memang ini akan menimbulkan langsung voting. langsung itu dia. Sebab kalau musyawarah itu kan diambil oleh orang-orang yang memang ahli-ahlinya. Iya, Tapi kalau voting kan semua suara sama. iya. Akibatnya Suaranya Prof. Husnil sama dengan suaranya tukang parkir. ya dalam Padahal hal pikirannya beda. ya padahal itu harus itu mengambil keputusan atau keputusan yang penting kan. Keputusan yang penting itu oleh ahli-ahlinya, tidak bisa semua orang mengambil keputusan. Ya, karena bidang atau hal yang dibicarakan itu dia tidak punya pengetahuan tentang itu umpamanya. Atau apa yang akan diputuskan itu dia tidak tahu tentang itu sebenarnya, hakikatnya dia nggak tahu. Akibatnya ya terpilih atau terangkatlah yang tidak seharusnya. Itu mungkin saja Ya, terjadi. Yang kelima ya keadilan. Bahwa bagaimana? seorang pemimpin itu kan harus adil. Kalau dia tidak adil ya udah menyalahi aturan sebetulnya. Budaya kita mengenal nggak terminologi adil dan keadilan? Adil tidak ada, kita nggak kenal Dari adil. Islam Ya, ya? Islam itu dari Islam kan, Iya, itu bahasa Arab, iya, bukan bahasa kita. Dan memang saya maaf saja, kalau saya sering mengatakan pada mahasiswa, sebetulnya kita ini di Indonesia kita banyak dicerdaskan oleh Arab. Suku yang datang dari Arab ke Indonesia, kita banyak dicerdaskan. Orang Indonesia kan ini baru tahu akan nama cinta tanah air itu dibawa oleh dari Arab. Hubul watan minal minal iman iman, ya. ya. Dan orang Arab datang ke Indonesia hanya laki-laki saja. Tidak ada perempuannya. Dia nikah dengan orang Indonesia. Iya. Makanya kalau di Minang itu Terjadi akulturasi budaya. akulturasi. Gitu. Jadi kalau orang Minang mengatakan semuanya itu tidak ada lagi Arabnya. Itu orang Minang. Makanya ada keturunan Arab di Minang itu tetap dikasih gelar datuk dia karena memang Minang dia. Ya. Nah, kenapa kok wajahnya masih begitu tampangnya? Ya orang Indonesia ini kalah dalam apa namanya gen itu. Iya. Orang Indonesia kalau kawin dengan India seperti orang India anaknya. Orang kawin dengan orang Afrika seperti Afrika dia. Contoh mudah ya. Barack Obama itu ayahnya kan orang Afrika. Tanzania. Afrika ya. Ibunya Amerika, putih ibunya, Dia dia hitam. Cerai ibunya dengan bapaknya kawin dengan Suntoro. Iya. Anaknya Iya. Seperti putih ibunya. perempuan. Seperti Nggak ada Indonesianya. Nah ini kita memang selalu kalah. Kalau Cina kawin dengan Cina matanya sipit. Ya itu Indonesia gitu. Baik Prof. Musril ya, menarik sekali nih percakapan kita ini. Nah, sekarang menurut Prof. Musril, bagaimana peran agama dan budaya dalam membentuk karakter dan pola pikir sebuah bangsa itu? Agama sangat penting dalam membentuk karakter. Sebab tanpa agama kita akan buta. Ya. Kemudian budaya itu kan hanya meneruskan apa yang sudah dia pahami. Ya. Kalau dia lebih kuat agamanya jelas budayanya akan ada. Ya, budaya kan bukan budidaya ya. Dari kata bodi dan daya kan. Kan bukan wahyu, kan agama kan sumbernya wahyu. Sumbernya wahyu. Bagaimana memahami ini masyarakat supaya bisa paham perbedaan tapi dua-duanya bisa menjadi satu instrumen untuk membangun karakter bangsa ini. Makanya kalau di Minang itu ada falsafahnya. Adat berseni syarak, Ya. syarak berseni kitabullah. Syarak mengatakan adat yang memakai, alam terkembang jadi guru. Jadi syarak itu dilaksanakan, kemudian pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan yang tentu saja tidak boleh menyalahi aturan Syarat. agama tadi, syarak tadi. Itu harusnya demikian gitu.
Sekarang yang terjadi di sebagian masyarakat kita, dikalahkan agama oleh tradisi. Di sana salahnya. Iya, Di sana salahnya. Sesuatu yang buat oleh manusia mengalahkan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah kebenarannya mutlak. iya, Kebenaran dari perbuatan manusia itu kan sementara, tidak akan selama-lamanya benar. Kecuali kalau yang sudah sesuai dengan ajaran agama tadi. Makanya di Minang dikatakan adat berseni syarak, syarak berseni kitabullah. Syarak mengatakan adat memakai, alam terkembang jadi guru. iya, iya, Ya, iya, menarik sekali. ya itu di Minang. Apakah perlu menurut Prof ya, seorang pemimpin tuh mengerti budaya dari segala agama ini, mengerti budaya gitu? Seorang pemimpin harus mengerti budaya. Kalau dia tidak, Kenapa? Kenapa, pakai perlu budaya ini? sebab dia akan memimpin orang yang beragam. Umpamanya tak mungkin hanya satu Apalagi jenis ya, multikultural seperti di multikultural Indonesia nih ya? seperti Indonesia. Dia harus, kalau di zaman Belanda dulu, seseorang mau ditempatkan di suatu tempat, itu diajarkan budaya daerah itu dulu, dididik dulu, diberi pelatihan dulu. Hanya sekarang saja yang tidak. Sehingga dia paham bahwa di daerah ini budayanya begini, dia bisa menyesuaikan diri sehingga eee, eee, kegiatannya bisa berjalan dengan baik di sana, sesuai dengan, budaya-budaya sesana gitu. Ya ini selama ini yang kita rasakan prakteknya, budaya itu hanya diambil dari yang maaf ya, kelenik-keleniknya saja. Padahal kita memiliki budaya yang luhur ya, yang bisa diangkat baik dari Minang. Prof kan melakukan penelitian di Minang ya, sebagai orang Minang dan melakukan penelitian di Minang. Wah ini sangat afdol sekali ini penelitiannya nih. Kemudian ada juga peneliti yang lain juga melakukan penelitian yang sama. Tapi mengapa di masyarakat awam ini lebih mementingkan aspek-aspek klinikismenya gitu. Padahal di era seperti sekarang ini, era digitalisasi, apakah masih ada orang yang sudah masih percaya pada kayak begituan gitu, seperti yang terjadi baru-baru ini, kita nggak usah menyebut lah supaya pemberitaannya nggak melebar kemana mana ya. Orang masih percaya itu. Bahwa ada kekuatan apa gitu, kekuatan kata mereka kekuatan spiritual apa. Padahal sumber spiritualitas itu kan Allah Rabbul Alamin bagi umat Islam. Saya kira agama, saya baca di salah satu berita itu, agama non-muslim yang lainnya seperti Nasrani pun menolak itu. Tapi mengapa ini masih terpelihara di budaya kita ini, ada faktor apa gitu menurut Eee, menurut Prof? jadi sebetulnya hal seperti itu kan, nanti kalau marah orang gitu kan, itu kan pembodohan namanya ya. Pembodohan seperti ini akan bisa berlangsung terus kalau rakyat ini tidak dididik dengan baik. Ya, pendidikan yang baik itu kan mengikuti aturan yang baik. Pendidikan yang baik jelas, harus, didasarkan pada norma-norma dan aturan-aturan yang ada. Nah, yang jelas bahwa pendidikan itu output-nya itu adalah manusia yang berakhlak, manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain nantinya. Karena mendidik atau hasil didikan itu kalau hanya untuk dirinya sia-sia. Tetapi hasil didikan itu harusnya memberi dampak kepada masyarakatnya, kepada orang lain, yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saya kira demikian. Sebab tidak mungkinlah ya, eee, orang akan bisa cerdas tanpa pendidikan yang baik. Nah, jadi kenapa orang masih, eee, ter terpengaruh oleh yang demikian, karena memang pendidikan itu nggak benar pada dia. Saya, dulu pernah juga, yang namanya di kampung itu kan ada ilmu-ilmu macam-macam ya, Ya. magic ya. Suatu waktu ada datang paman dari istri saya, katanya saya dipanggilnya Bagindo, "Bagindo, kita kan jarang Ya. ketemu." "Oh iya," saya bilang. Nah, saya panggil mama sama dia, "Ini oleh-oleh untuk Bagindo." Ada 3 yang dikasih sama saya. Mhm.
Apa itu? Yang ingat saya hanya satu. Apa itu? Jadi kalau berangkat dari rumah harus dibaca apa, saya lupa ya. Tapi saya katakan begini sama dia, "Mak, kalau yang Mama baca itu dibanding yang ini, Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa, mana yang kuat kira-kira, Mak?" Dia bilang, "Ya itulah Bagindo aja lah, yang itu aja yang kuat," katanya. Ya bisa dibayangkan ya. Iya. Jadi ilmu-ilmu seperti itu karena dia tahu, dia mengerti. Saya sebutkan artinya ini. Iya. Karena dia orang beragama, ya di samping dia punya ilmu-ilmu gitu, maka dia mengatakan, ya itu yang kuat Bagindo katanya. Iya. Jadi Iya. Padahal begini ya, tadi sudah saya katakan bahwa budaya kita ini kan banyak yang luhur, adiluhung istilahnya. Kok yang akhir-akhir ini kayaknya masyarakat yang pesimis ini mencari alternatif sesuatu yang salah gitu, kepada hal-hal yang, klinik seperti itu, yang bahkan menjurus kepada kesyirikan itu ya. Itu kenapa terjadi? Apakah karena kita gagal memberikan pendidikan keimanan? mungkin salah satunya demikian. Jadi peran orang tua tidak berjalan dengan baik. Orang tua tidak mendidik dari kecil kepada anaknya itu dalam masalah keimanan tadi itu. Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa itu tidak diberikan. Akibatnya si anak ya cepat percaya demikian. Kemudian peran sekolah mestinya Peran kan sekolah ya, guru-guru ya. guru. Nah sekarang orang tua kan dalam pendidikan susah kita mengatakannya. Mereka menyerahkan sepenuhnya pada sekolah dalam hal pendidikan, materi pendidikan, tapi anaknya tak boleh dididik dalam hal bagaimana cara hidup, disiplin dan seterusnya nggak boleh. Nah, dia hanya mau mendapatkan ilmu saja, tetapi bagaimana cara mendapatkan ilmu itu, bagaimana guru mengaturnya, dia tidak mau tahu. Kalau dia mau tahunya, anaknya harus dimanja, anaknya harus dapat ilmu, nilainya bagus, bagaimana dapat nilai bagus enggak Iya. nggak tahu. Nah ini fakta, ya fakta. Jadi kalau di kita sebagai dosen kadang-kadang bingung juga lihatnya. Maunya nilai bagus, tapi kerja ndak boleh dikatakan susah gitu. Nah orang-orang Islam yang baik itu kan memang begitu. Dia mengatakan, "Saya orang biasa, saya hamba Allah, saya hanya menjalankan amanah." Kan begitu seorang pemimpin yang baik. Karena dia tahu pasti bahwa apa yang dia pegang saat itu akan dipertanggungjawabkan bukan hanya sekadar di Dunia, dunia, tapi tetapi di akhirat. akhirat. Lebih Betul. parah di akhirat.